Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi reaksi nuklir. Nah, kelompok 9 ini terdiri dari Anastasia Marani, Citra Asmada Dewi, Fenty Juherliani, saya sendiri Putri Faiza, dan Rutia Lianisa. Nah, reaksi nuklir ini adalah reaksi nuklir merupakan proses pengubahan inti atom melalui reaksi pertukaran dengan partikel-partikel dasar penyusun inti atom. Nah, reaksi nuklir atau biasa disebut radioaktivitas adalah semacam reaksi nuklir yang terjadi secara spontan sebagai akibat dari keadaan di mana inti atom yang semula dalam keadaan kurang stabil dan mengeluarkan zarah atau gelombang elektromagnet supaya ia mencapai keadaan yang lebih stabil. Apabila suatu inti atom yang stabil secara tiba-tiba mendapatkan tambahan energi dari luar, ia berubah menjadi kurang stabil dan dapat timbul reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir dengan reaksi kimia itu jelas berbeda. Nah, perbedaannya yang pertama itu, bila reaksi nuklir terjadi perubahan pada susunan inti atom atau nuklida, terbentuknya unsur baru. Nah, bila reaksi kimia itu tidak terjadinya perubahan pada susunan inti, hanya terjadi pengelompokan atom. Yang kedua, bila reaksi nuklir terjadinya perubahan massa atom yang diubah menjadi energi. Bila reaksi kimia tidak terjadinya perubahan atom. Yang ketiga, reaksi nuklir ini melibatkan sejumlah proses-proses tunggal. Bila reaksi kimia melibatkan sejumlah makroskopis zat-zat yang mengalami reaksi. Yang keempat, reaksi nuklir, energi dinyatakan per inti transformasi dan energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir ini jauh lebih besar. Bila reaksi kimia, energi dinyatakan per mol atau per gram dan energi yang dihasilkan lebih kecil daripada reaksi nuklir. Nah, pada reaksi nuklir ini dinyatakan dalam EF atau MEF 96 kJ per mol atau sama dengan 1 watt. Lalu untuk materi yang selanjutnya itu adalah reaksi penembakan inti. Jadi, reaksi penembakan inti ini merupakan suatu proses di mana suatu nuklida diubah menjadi nuklida lain dengan menggunakan penembak sebuah partikel atau foton. Nah, reaksi penembakan inti ini dikenal dengan istilah transmutasi inti. Sebagian besar reaksi nuklir berlangsung melalui tahap antara, yaitu membentuk inti transisi atau inti majemuk, baru kemudian berubah menjadi inti hasil. Kebanyakan reaksi nuklir yang dikenal merupakan reaksi antara suatu nuklida dengan partikel ringan seperti neutron, proton, deuteron, titron, ion helium, elektron, dan meson. Nah, reaksi nuklir buatan pertama kali dilakukan oleh Rutherford pada tahun 1919, yaitu dengan menembaki inti nitrogen dengan partikel alfa yang berasal dari peluruhan 214TO. Nah, berikut ini adalah salah satu contohnya. Nah, reaksi nuklir ini seperti halnya reaksi kimia biasa, selalu disertai dengan pengeluaran dan penyerapan energi atau Ki. Nilai Ki positif memerlukan energi, merupakan reaksi endoergik, dan nilai Ki negatif atau membebaskan energi merupakan reaksi eksoergik. Energi yang menyertai reaksi nuklir diberikan per inti yang mengalami transformasi. Nah, adapun manfaat dari reaksi nuklir tersebut adalah yang pertama, membuat suatu nuklida dari nuklida yang lain atau transmutasi. Yang kedua, mengubah nuklida yang tak radioaktif menjadi bersifat radioaktif atau produksi radioaktif. Yang ketiga, membuat unsur transuranium atau unsur nomor atom di atas 92. Yang keempat, menentukan massa atom. Yang kelima, menghasilkan energi yang besar atau sumber energi. Nah, untuk energi reaksi nuklir dituliskan sebagai berikut. Nah, A ditambah B itu ditembakkan menjadi C plus D.
Nah, energi atau Q dari reaksi nuklir ini adalah Q sama dengan EC ditambah ED dikurang EA dikurang EB. Pada reaksi kimia ini berlaku pula pada reaksi nuklir. Namun, pada reaksi kimia, perubahan energi terjadi pada beberapa elektron volt. Reaksi nuklir, perubahan energi terjadi pada mega elektron volt. Next. Nah, seperti contoh yang berikut ini. Ketika A dengan energi kinetik Ka ditembakkan pada inti sasaran X, diam atau Kx sama dengan 0, kemudian terbentuk inti baru Y bergerak dengan energi kinetik Ky, dan partikel B bergerak dengan energi kinetik Kb. Maka Q sama dengan energi kinetik sesudah dan energi kinetik sebelum reaksi. Nah, dapat dituliskan sebagai Q sama dengan Ky ditambah Kb dikurang Ka. Baiklah, selanjutnya untuk contoh energi reaksi nuklir dapat kita lihat pada layar. Next. Pada reaksi nuklir ini berlaku yang pertama yaitu kekekalan massa dan energi, yang kedua kekekalan muatan, yang ketiga kekekalan momentum, dan yang keempat itu ada kekekalan nukleon. Berikutnya yaitu ada macam-macam reaksi nuklir. Yang pertama itu reaksi nuklir berdasarkan jenis partikel penembaknya. Yaitu ada 5. Yang pertama ada reaksi dengan neutron, yang kedua ada reaksi dengan proton, yang ketiga ada reaksi dengan deuteron, yang keempat itu ada reaksi dengan alfa, dan yang kelima itu ada reaksi dengan gamma. Selanjutnya yaitu ada reaksi nuklir berdasarkan cara peluruhannya. Yang pertama yaitu ada reaksi pembelahan, yang kedua yaitu ada reaksi transuranium, yang ketiga yaitu ada reaksi produksi neutron, dan yang keempat yaitu reaksi produksi karbon. Untuk reaktor nuklir itu merupakan suatu tempat terjadinya reaksi inti berantai terkendali, baik pembelahan inti atau fisi atau penggabungan inti atau fusi. Reaktor ini merupakan sumber energi yang efisien. Reaksi fisi 1 gram nukleida per hari akan menimbulkan energi sebesar 1 mW atau 100 watt. Ini sebanding dengan pembakaran batu bara sebanyak 2,6 ton per hari agar menghasilkan energi sebesar itu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis reaktor nuklir. Yang pertama yang menurut kegunaan, yang kedua menurut pemanfaatan, yang ketiga menurut energi neutron, dan yang keempat itu menurut pendinginan. Baiklah, dimana yang pertama itu menurut kegunaan. Menurut kegunaan yang pertama yaitu reaktor produksi isotop. Itu yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan farmasi. Lalu yang kedua ada reaktor daya atau power, yaitu reaktor yang dapat menghasilkan energi listrik. Reaktor daya merupakan reaktor komersial yang menghasilkan energi listrik untuk dijual, misalnya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu yang ketiga ada reaktor penelitian, di mana reaktor penelitian yaitu reaktor yang dipergunakan untuk penelitian di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan sebagainya. Lalu, menurut pemanfaatan. Yang pertama yaitu ada reaktor daya. Reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya. Lalu ada reaktor non-daya, di mana reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir. Lalu yang ketiga menurut energi neutron. Yang pertama yaitu reaktor termal, yaitu reaksi pembelahan dihasilkan dari neutron termal. Lalu yang kedua reaktor cepat. Reaksi pembelahan dihasilkan dari neutron cepat.
Lalu menurut pendingin, yang pertama itu reaktor berpendingin air ringan atau H2O, yaitu 3 MTR, PWR, BWR. Lalu ada reaktor berpendingin air berat atau D2O, yaitu candu. Yang ketiga, reaktor berpendingin air gas, CO2 atau HE, yaitu Magnas dan UNGG. Lalu yang terakhir, reaktor berpendingin logam cair atau sodium cair, yaitu ada LMFBR. Lalu di sini ada gambar skema reaktor nuklir. Dan ada komponen reaktor nuklir. Yang pertama itu tangki reaktor. Jadi fungsi tangki reaktor dari tangki adalah sebagai wadah untuk menempatkan komponen-komponen reaktor lainnya dan sebagai tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Jadi tangki yang berdinding tebal ini juga berfungsi sebagai penahan radiasi agar tidak keluar dari sistem reaktor. Lalu ada teras reaktor, di mana komponen reaktor yang berfungsi sebagai tempat untuk bahan bakar. Jadi teras reaktor itu dibuat berlubang atau kolom untuk menempatkan bahan bakar reaktor yang berbentuk batang. Teras reaktor dibuat dari logam yang tahan panas dan tahan korasi. Lalu ada bahan bakar nuklir, di mana bahan bakar adalah komponen utama yang memegang peranan penting untuk berlangsungnya reaksi nuklir. Bahan bakar dibuat dari isotop alam seperti uranium, thorium yang mempunyai sifat dapat membelah apabila bereaksi dengan neutron. Lalu yang keempat ada bahan pendingin. Untuk mencegah agar tidak terjadinya akumulasi panas yang berlebihan pada teras reaktor, maka dapat dipergunakan bahan pendingin untuk pertukaran panasnya. Bahan pendingin ini bisa digunakan air atau gas. Lalu ada elemen kendali. Jadi reaksi nuklir bisa tidak terkendali apabila partikel-partikel neutron yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya sebagian tidak ditangkap atau diserap. Untuk mengendalikan reaksi ini, reaktor dilengkapi dengan elemen kendali yang dibuat dari bahan yang dapat menangkap atau menyerap neutron. Lalu yang terakhir ada moderator. Jadi fungsi dari moderator adalah untuk memperlambat laju neutron cepat atau moderasi yang dihasilkan dari reaksi inti hingga mencapai kecepatan neutron termal untuk memperbesar kemungkinan terjadinya reaksi nuklir selanjutnya. Penampang lintang. Jadi penampang lintang atau tampang lintang adalah suatu ukuran peluang terjadinya suatu reaksi seperti fisi nuklir terhadap sebuah inti atom atau partikel subatom akibat tabrakan dari partikel lain. Dan satuan yang umum digunakan adalah Brand, yang senilai dengan 10 pangkat min 24 cm pangkat 2. Jadi, penampang lintang juga merupakan kebolehjadian sebuah partikel penembak akan menghasilkan suatu reaksi nuklir. Satuan dari penampang lintang tadi adalah ban. Satu ban itu sama dengan 10 pangkat min 24 cm pangkat 2, di mana penampang lintang merupakan fungsi dari inti target, macam dan energi penembak. Pada RI sama dengan penampang lintang INX, di mana R adalah jumlah total dari proses-proses tertentu yang terjadi dalam target persatuan waktu, di mana I adalah jumlah partikel penembak persatuan waktu, N jumlah inti target per cm kubik, X tebal target dalam cm, lalu ada penampang lintang untuk proses tertentu dinyatakan dalam cm kuadrat. Oke, baiklah, materi selanjutnya itu tampang lintang. Tampang lintang dari satu inti bahan terhadap neutron merupakan suatu ukuran kebolehjadian terjadinya interaksi antara inti bahan tersebut dengan neutron yang datang. Tampang lintang dari satu inti disebut sebagai tampang lintang mikroskopik, sedangkan tampang lintang total dari suatu bahan disebut tampang lintang makroskopik.
Interaksi neutron dengan bahan dinyatakan dalam besaran fisis tampang lintang atau cross-section. Tampang lintang digunakan sebagai cara untuk menggambarkan interaksi neutron dengan partikel inti dalam materi. Misalnya, suatu target memiliki luas penampang A dan tebal yang mengandung N atom persatuan volume. Dikenai berkas neutron flux, interaksi yang terjadi sebanding dengan flux neutron, dapat atom, luas target, dan ketebalan target. Pada saat neutron menembus bahan, neutron akan mengalami hamburan dan serapan dengan 3 prinsip mekanisme seperti hamburan elastis, hamburan tak elastis, dan penyerapan neutron. Nah, tampang lintang ini tadi sudah dijelaskan bahwa yaitu adalah kebolehjadian berlangsungnya reaksi nuklir dengan dimensi cm². Nah, suatu reaksi nuklir mempunyai flux N per cm² per detik mengandung C inti atom per cm3 dan jangkauan atau jarak tembus dx cm, maka mengikuti persamaan di bawah ini bisa dilihat dengan keterangan Nx sama dengan intensitas radiasi nuklir setelah menembus sasaran, N0 intensitas radiasi nuklir sebelum menembus sasaran, C jumlah inti per cm³ materi, dan tampang lintang reaksi nuklir, dan X tebal sasaran. Selanjutnya ini ada manfaat dari nuklir dalam berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang peternakan. Jadi di bidang peternakan ini teknologi nuklir telah dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin untuk anak ayam, penggemukan hewan ternak, peningkatan daya tahan ternak terhadap penyakit, dan lain sebagainya. Jadi, para peneliti Indonesia berhasil menggunakan isotop radioaktif untuk mendayagunakan pakan sehingga dengan jumlah pakan yang sama akan dapat dikonsumsi oleh lebih banyak ternak. Namanya itu adalah urea molasses nutrient block atau UMB yang telah digunakan oleh para peternak di Jateng, Jabar, dan kawasan timur bagian Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Nah, hal inilah yang menyebabkan ternak yang diberi formula tersebut bisa lebih cepat perkembangannya, yang membuat hewan-hewan ternak itu menjadi gemuk dan bobotnya bertambah, meningkatkan kualitas dan produksi susu ternak, dan mempercepat reproduksi. Yang kedua, itu ada di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini teknologi nuklir dimanfaatkan untuk mendapatkan varietas tanaman yang unggul seperti varietas padi dan kedelai melalui teknik iradiasi. Nah, teknik iradiasi ini dia terdapat di pusat aplikasi isotop dan radiasi atau PAIR yang telah menghasilkan sejumlah varietas unggul yang baru dengan cara mutasi oleh imbas radiasi seperti varietas padi untuk dataran rendah dan juga dataran tinggi, kedelai, dan kacang hijau. Sebagai contoh, ada suatu produksi padi sawah yang hanya 4-5 ton per hektar. Namun, dengan varietas unggul, hasil mutasi radiasinya ini membuat produktivitas panen bisa ditingkatkan lagi menjadi 7-11 ton per hektar. Selanjutnya itu di bidang kedokteran. Di bidang ini, manfaat dari teknik nuklir seperti pemeriksaan medik dengan menggunakan pesawat gamma, kamera, renograf prototype yang berguna untuk diagnosis fungsi ginjal, pesawat sinar X prototype yang berguna sebagai diagnosis anatomi organ tubuh, tiroid uptake prototype untuk uji tangkap gondok, dan drug terapi yang digunakan sebagai deteksi pendarahan pada saluran pencernaan. Nah, di sini teknologi nuklir yang digunakan itu yaitu radiasi dan isotop radioaktif kobalt pada dosis tertentu terhadap sel-sel kanker, sel-sel yang akan mati, sedangkan sel-sel normal tidak begitu terpengaruh selama pengobatan. Selain itu, untuk mendiagnosa penyakit-penyakit pada pasien, itu dilakukannya tanpa harus melakukan sebuah pembedahan. Para dokter itu biasanya menggunakan ini tadi, sinar X contohnya. Selain itu, kedokteran pada bidang nuklir juga mampu mendeteksi adanya kekambuhan penyakit kanker. Selanjutnya pada bidang energi,
Dalam bidang ini, manfaat nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu juga sebagai sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik dan untuk kekuasaan di beberapa kapal-kapal. Nah, di sini apabila di bidang energi ini kan dia dimanfaatkan pembangkit listrik untuk di bidang listriknya. Lalu untuk di bidang transportasi itu ada dua. Yang pertama, pemanfaatan langsung reaktor nuklir untuk transportasi dan pemanfaatan secara tak langsung dengan produksi hidrogen dari kelebihan panas reaktor nuklir. Nah, selanjutnya di bidang biologis, dalam bidang biologi radioisotop itu yang digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Radioisotop ini dapat digunakan dalam mempelajari proses penyerapan air serta sirkulasinya di dalam batang tumbuhan, mempelajari kesetimbangan dinamis serta mempelajari reaksi penggeseran. Lalu untuk di bidang industri, di bidang ini teknologi nuklir sudah banyak digunakan, misalnya untuk sterilisasi, pengujian kualitas bahan, konstruksi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pada bidang pangan. Teknologi nuklir telah berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan di bidang ini. Pemanfaatan teknologi nuklir banyak ditempati oleh peran radioisotop dan radiasi nuklir. Nah, jadi di sini dengan dosis radiasi tertentu, bakteri dan salmonella yang ada pada produk makanan dan minuman itu dapat dimatikan sehingga kondisi makanan akan tetap segar dan utuh dan juga tidak ada efek sampingnya. Jadi iradiasi makanan di sini adalah proses memaparkan makanan dengan radiasi penion yang ditujukan untuk menghancurkan mikroorganisme, bakteri, virus, atau serangga yang diperkirakan berada dalam makanan ataupun minuman. Selanjutnya, pada bidang arkeologi. Di sini, di bidang arkeologi ini, nuklir bermanfaat dalam menentukan usia fosil. Di sini, nuklir yang digunakan atau teknologi nuklir yang digunakan yaitu radioisotop yang berperan dalam menentukan usia sebuah fosil. Dan yang terakhir itu pada bidang hidrologi. Dalam bidang hidrologi, pemanfaatan nuklir seperti untuk menguji kecepatan aliran sungai ataupun lumpur. Nah, ini selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini bisa kalian lihat di layar, juga ada pembahasannya. Oke, jadi selanjutnya kami akan menayangkan sebuah video tentang reaksi nuklir ini agar kalian bisa lebih memahami materi tersebut. Atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder, yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium
dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai, atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat, inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat dua komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak, dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian? Coba kalian sebutkan di kolom komentar, di manakah letak reaktor-reaktor nuklir tersebut? Terima kasih telah menonton video ini. Salah satu fakta menarik yang mungkin diketahui oleh semua orang, bahkan oleh anak kecil sekalipun, adalah membangun itu ribuan kalau tidak jutaan kali lebih susah daripada menghancurkan. Berbicara tentang menghancurkan, ada satu benda buatan manusia yang memang diciptakan untuk tujuan menghancurkan sehancur-hancurnya. Yup, benda itu adalah bom atom. Beruntungnya, sejauh ini hanya 2 bom atom saja yang pernah digunakan untuk menghancurkan peradaban manusia. Yang pertama ada Little Boy, yang digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Yang kedua ada Fat Man, yang digunakan untuk menghancurkan kota Nagasaki 3 hari kemudian. Sayangnya, di tengah ancaman perang nuklir yang dibawa oleh Korea Utara, banyak orang yang sepertinya lupa betapa mengerikannya kerusakan dan korban jiwa yang dapat ditimbulkan oleh bom atom ini. Jadi, mari kita simak video ilustrasi yang mengilustrasikan betapa beruntungnya kita tidak menjadi penduduk kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb wasn't doing it. I was sure it wasn't going to work.
falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Oke, stop. Bagaimana? Mengerikan bukan? Lantas, dari mana awalnya bom atom ini bisa dibuat oleh manusia? Ceritanya berawal dari Albert Einstein. Pada mulanya, ketika Einstein menyampaikan persamaannya yang paling terkenal, yaitu E sama dengan MC kuadrat. Sebenarnya yang ingin ia sampaikan adalah semua benda yang ada di sekitar kita merupakan energi yang sangat besar. Dalam Perang Dunia Kedua, Albert Einstein sendirilah yang menulis surat ke Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengenai kemungkinan dibuatnya bom atom ini. Meskipun konon katanya Albert Einstein menyesal karena telah menulis surat ini, tapi tetap saja Amerika Serikat pada akhirnya berhasil membuat bom atom yang digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Kacaunya lagi, mungkin dulu pembuatan bom atom bisa dibilang adalah rahasia besar. Akan tetapi, sekarang, cara kerja dan pembuatan bom atom dapat dengan mudah dibaca di internet. Triknya juga sederhana. Kita hanya perlu menabrakkan sebuah neutron ke suatu atom sehingga membuat atom tersebut pecah dan menabrak atom lain terus-menerus hingga timbul reaksi berantai. Pada reaksi ini, sebagian massa atom akan hilang dan dirubah menjadi energi yang besarnya sama persis seperti yang telah diperhitungkan oleh Einstein dalam persamaannya. Salah satu material yang cocok untuk dipakai dalam proses ini adalah uranium dan plutonium. Uranium dan plutonium memiliki atom yang sangat besar dan bersifat radioaktif, sehingga senantiasa meluruh dan kehilangan massanya menjadi energi. Hal ini menjadikan uranium sangat mudah dipecah menjadi dua atom yang lebih kecil dan menghasilkan energi yang sangat besar dalam prosesnya. Di dalam sebuah bom atom sederhana, sebuah peluru uranium yang berada dalam kondisi kritis ditembakkan ke material uranium target. Saat keduanya bertemu, dimulailah reaksi rantai, dan boom, ledakan nuklir pun dimulai. Yup, sederhana namun mematikan, itulah bom atom. Dan bukan hanya ledakannya saja yang mematikan, efek radiasi yang dihasilkan oleh bom atom dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Radiasi ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat mengakibatkan penyakit kanker dan mutasi genetik. Jadi, pada akhirnya, mari kita sama-sama berharap dan berdoa, semoga tidak ada lagi bom atom yang ditujukan untuk menyerang manusia. By the way, thanks for watching. Halo semua sahabat internet. Bicara soal pembangkit listrik tenaga nuklir, masih banyak orang-orang yang belum tahu bagaimana cara kerjanya dan apa aja keuntungannya. So, jadi kita akan bahas di video kali ini. Pada awal abad ke-20, prinsip-prinsip tenaga nuklir dirumuskan oleh para fisikawan. Pada tahun 1939, para ilmuwan Jerman menemukan proses reaksi fisi yang memicu perlombaan dengan para ilmuwan Amerika untuk menggunakan kekuatan reaksi fisi. Reaksi fisi ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk dijadikan sebuah bom. Melalui proyek upaya intens yang disebut Manhattan Bomb Atom yang dilakukan oleh Amerika pada tahun 1945 dan digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, setelah perang, kekuatan nuklir dianggap sebagai sumber energi baru yang sangat potensial. Awal mula pemakaian energi nuklir sebagai listrik dilakukan oleh Jenderal Amerika yang bernama Hayes McCover
yang memandu pengembangan reaktor kecil di kapal selam nuklir Amerika yang dijadikan listrik. Dengan terciptanya energi nuklir sebagai bahan bakar kapal selam, Amerika mulai memandang dan melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh dunia dengan senjata mereka, yaitu kapal selam energi nuklir yang disebut USS Nautilus. Diluncurkan pada tahun 1954. Pada akhir tahun 1950-an, tenaga nuklir sedang dikembangkan untuk tenaga listrik komersil pertama di Inggris. Jenis reaktor yang dihasilkan adalah reaktor jenis generasi 1 yang menjadi awal mula terciptanya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Tentunya Amerika atau negara paman Sam, negara paman Gober, nggak mau kalah nih dengan Inggris. Dia mulai mengembangkan reaktor nuklir sebagai bahan bakar listrik. Pada reaktor generasi 1, ini disebut generasi prototipe awal. Setelah itu, lahirlah generasi 2 dengan meningkatkan energi penghasil listriknya. Setelah itu, para ilmuwan mengembangkan generasi desain ketiga yang disebut PWF atau PWR. Di beberapa negara saat ini merencanakan pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat. Generasi keempat ini diharapkan bisa jauh lebih stabil dan terutama faktor keselamatan. Para ilmuwan memberi nama reaktor generasi keempat yaitu NGNP. Untuk menjadi generator NGNP ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sangat ekonomis atau murah meriah. Yang kedua, yang pasti menggabungkan keselamatan. Ketiga, menghasilkan limbah yang sangat minim. Yang keempat, tahan proliferasi. Salah satu konsep reaktor NGNP adalah reaktor suhu sangat tinggi. Sebuah reaktor yang didinginkan dengan helium dimediasi grafit menggunakan berbagai bahan bakar yang akan menghasilkan panas yang cukup untuk menghasilkan listrik. Kalian tahu nggak sih bahwa uranium merupakan bahan bakar utama PLTN, tapi jumlahnya sangat sedikit di dunia ini, yaitu hanya 2/3 juta di kerak bumi. Tapi banyak orang sangat menginginkannya atau mencarinya. Nah, 1 pon uranium memiliki energi sebanyak 3 juta ton batu bara. Jika suatu uranium kehilangan radioaktivasinya selama bertahun-tahun disebut dengan waktu paruh. Uranium yang digunakan secara umum yaitu uranium 238 yang memiliki waktu paruh sekitar 4,5 miliar tahun. Uranium tersimpan di bawah tanah, seperti batu bara dan batu-batu lainnya. Untuk digunakan sebagai bahan bakar, ia harus dikonsentrasikan dengan cukup setidaknya 100 bagian per 1 juta, atau 0,1 dari batuan tempat ia berada. Proses penambangannya juga hampir sama dengan nambang batu bara, terbuka dan tambang bawah tanah. Dampak yang dihasilkan merusak lingkungannya pun cukup sama dengan batu bara. Setelah kita berhasil menambang suatu uranium, nggak langsung kita kirim ke reaktor nuklir, tapi kita masuk pabrik dulu. Kita buat uranium ini layak untuk dijadikan bahan bakar di PLTN nanti. Biasanya dibentuk dalam sebuah biji yang dicampurkan dengan asam yang menghasilkan uranium 308 yang dicetak sepanjang 12 kaki. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh World Nuclear Association, total uranium yang diproduksi pada tahun 2017 adalah sebanyak 60,5 ton. Sedangkan jumlah cadangan uranium yang diketahui saat ini adalah sebanyak 5,9 juta ton. Negara Kazakhstan tercatat sebagai negara yang memproduksi uranium terbesar di dunia. Kedua, ada Kanada, tercatat sebagai negara nomor 2 penghasil uranium. Yang ketiga, ada Australia sebagai negara penghasil uranium terbesar
di dunia. Saat ini ada 349 reaktor nuklir komersil yang beroperasi di dunia yang terpasang lebih dari 31 negara. Energi nuklir udah memenuhi kebutuhan listrik di dunia nih, hampir sebesar 10%. PLTN juga memiliki kapasitas menghasilkan sekitar 1 gigawatt atau bisa dibilang 1 miliar watt listrik. Jenis utama reaktornya yaitu PWR dan BWR, yang keduanya dikategorikan sebagai reaktor air yang ringan. Prinsip utama pada PLTN yaitu merubah energi atom menjadi energi panas dan memutar suatu turbin menghasilkan energi listrik dan listriknya didistribusikan ke warga-warga. Pada dasarnya reaktor nuklir terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, selanjutnya ada control rod atau batang kontrol, dan selanjutnya ada cairan pendingin. Di dalam fuel bundle tersimpan bahan bakar berupa uranium-238 atau 235 berbentuk batang silinder sepanjang 12 meter. Nantinya batang silinder ini digunakan sebagai bahan bakar. Fuel bundle atau bahan bakar nantinya akan ditembaki oleh neutron melalui neutron generator yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus inti dari atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi enggak stabil. Nah, ketidakstabilan atom ini dapat mengakibatkan terbelahnya atau menjadi dua bagian, dan perubahan bagian bisa disebut menjadi reaksi fisi. Pada reaksi fisi melepaskan 3 neutron bebas yang memberikan energi panas serta radiasi sinar alfa, beta, dan gamma. Reaksi berantai ini dikendalikan dengan batang rod atau batang kendali, yang dimana batang kendali ini memiliki materi yaitu boron dan kandium yang menyerap neutron agar mencegah reaksi fisi yang berlebihan. Jika terjadi berlebihan reaksi fisi, ini akan mengakibatkan ledakan nuklir, yang nantinya atom ini akan melepaskan energi sangat panas, nggak berkendali. Nah, untuk itu kenapa perlunya coolant water atau air pendingin? Air pendingin ini digunakan sebagai konversi yang nantinya dari zat cair menjadi uap air yang dipanaskan melalui reaksi nuklir tadi, sehingga uap air yang dihasilkan nanti akan menggerakkan suatu generator menjadi sebuah listrik. Nah, listrik itu yang akan didistribusikan ke warga-warga sekitar. Ada juga masalah dari limbah hasil reaksi fisi atau PLTN yang sulit didaur ulang. Hampir semua bahan bakar bekas dalam limbah olahan disimpan di kolam pendingin atau di dalam tong yang disimpan di bawah tanah selama berabad-abad bahkan ribuan tahun. Namun, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga fosil yang limbahnya mungkin dapat menyebar melalui udara dan jauh lebih berbahaya daripada limbah energi nuklir. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil, PLTN menyumbang sangat rendah dalam perubahan iklim di dunia. Bahkan sampai saat ini, PLTN sangat kecil mengeluarkan emisi karbon ke udara. Menurut data dari World Nuclear Association, mereka sudah lebih dari 20 kali untuk membuktikan efisiensi pembangkit nuklir. Dari ulasannya, diketahui bahwa pembangkit nuklir adalah pilihan yang jauh lebih baik lah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil listrik. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir seharusnya sih menjadi suatu solusi ya di zaman era sekarang ini yang semua kebutuhan memerlukan listrik. Perlu adanya pengembangan reaktor nuklir yang lebih aman dan jauh lebih baik dari sekarang agar PLTN dapat memenuhi kebutuhan listrik di dunia.
nggak bergantung dengan pembangkit listrik tenaga fosil yang dapat menyebabkan pencemaran atau pemanasan global, dan juga keberadaan energi fosil yang terus semakin tahun semakin menurun, sedangkan kebutuhannya sangatlah tinggi. Jadi nggak ada salahnya kita harus terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan juga lebih aman untuk digunakan dan dioperasikan. Dan bagaimana pendapat kalian? Perlukah Indonesia menggunakan PLTN di seluruh wilayah Indonesia? Video tentang materi reaksi nuklir. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.